pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya Indi Putri Heriani mewakili kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Juwono selaku dosen dari mata kuliah Teknologi Informasi Manajemen yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan teori yang akan kami bawakan. Kelompok 1 terdiri dari 6 anggota, yaitu ada saya sendiri, Indi Putri Heriani, lalu ada Farah Dania Putri, ada Iga Maherti Manoy, ada Natasha Aulia Putri, lalu ada Patricia Dias Riandri, dan yang terakhir Agatha Sekar Kinanti Putri. Baiklah, langsung saja masuk pada topik pembahasan dengan judul Tren Investasi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Era Pandemi, di mana saya selaku ketua kelompok akan memandu jalannya presentasi. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah epidemi yang telah menyerang banyak orang dan menyebar ke berbagai negara di dunia yang disebabkan oleh virus corona yang pertama kali muncul di akhir tahun 2019. Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar yang harus dilalui oleh Indonesia. Dalam konteks infrastruktur, sebagian besar pembangunan fisik aktivitas konstruksi menjadi tertunda karena tingkat penularan virus yang sangat tinggi. Tertundanya aktivitas konstruksi berdampak pada tidak terserapnya bahan baku domestik, menurunnya impor barang modal, dan hilangnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran. Sehingga tidak ada manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Agatha. Dengan adanya teknologi informasi, mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi secara cepat. Dalam proses penyebaran informasi, teknologi informasi didukung oleh suatu infrastruktur yang membantu proses tersebut berjalan dengan lancar. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur teknologi informasi. Ada dua pengertian infrastruktur teknologi informasi menurut para ahli yang kelompok kami rangkum, yaitu yang pertama ada Turban, Reiner, dan Potter mengatakan infrastruktur teknologi informasi adalah fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Lalu, yang kedua menurut Johan Jatiwulyo menyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi terperinci. Sedangkan infrastruktur investasi itu merupakan sarana yang sangat vital untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam suatu bangsa. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan mendesak dalam mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing. Investasi dalam pembangunan infrastruktur juga merupakan faktor fundamental sebagai lokomotif penggerak perekonomian negara, sehingga diperlukan peran aktif seluruh stakeholders untuk mengawalnya. Berinvestasi di bidang TI dan infrastruktur digital akan menjadi sangat penting dari sekarang dan untuk masa depan, ujar Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Berikut pemaparan yang akan saya jelaskan dari kutipan tersebut. Dari artikel berita1.com, kelompok kami mendapatkan informasi dari apa yang Ibu Sri Mulyani sampaikan pada artikel tersebut. Pembangunan infrastruktur digital diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Langkah pemerintah untuk mengatasi penularan virus corona adalah dengan membatasi kegiatan manusia. Oleh karena itu, sejumlah kegiatan dilakukan secara virtual. Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa kami menyikapi masalah ini dengan sekarang fokus pada pembangunan infrastruktur, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk memastikan konektivitas dapat terjalin. Karena ini bukan lagi pilihan, ini merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat berkembang secara inklusif dan berkeadilan, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam seminar daring. Menurut beliau, penggeseran paradigma baru di bidang manufaktur saat ini adalah hasil dari penggunaan internet yang memungkinkan komunikasi antara mesin satu sama lain dengan manusia secara real time. Maka dari itu, sekarang kita semakin mengenal smart product dan smart service. Sejumlah manufaktur saat ini mulai melakukan transformasi bisnis, terutama yang mengarah pada penerapan industri 4.0. Hal ini didorong oleh upaya peningkatan produktivitas secara lebih efisien, apalagi di tengah fase adaptasi kebiasaan baru akibat dampak COVID-19 ini.
Kehadiran teknologi saat ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan kunci untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih unggul. Pendidikan adalah salah satu sektor yang terkena dampak COVID-19. Dapat kita lihat, begitu banyak aktivitas fisik seperti pertemuan tatap muka di kelas, proses pembimbingan akademik, pertemuan formal dalam forum seminar, dan lain sebagainya. Namun, akibat pandemi saat ini, semua aktivitas tersebut terhambat karena untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, pemerintah telah menerapkan physical distancing. Maka penerapan metode online ini sangat berarti untuk dunia pendidikan. Berbagai industri pendidikan saat ini mulai dimanfaatkan teknologi dan menerapkan sistem pembelajaran online. Di slide 10 ada data permintaan investasi teknologi selama COVID-19. Berdasarkan survei IDC pada saat COVID-19, pengeluaran TI dari para pemimpin di wilayah tersebut. Tidak semua malapetaka dan keseraman karena pembeli teknologi dapat menyoroti teknologi yang memperoleh manfaat dari COVID-19. Solusinya yaitu work from home, meningkatkan permintaan cloud, otomatisasi, dan lain-lain. Dari data di atas dapat kita lihat permintaan teknologi video conferring merupakan yang terbanyak dengan lebih 60%, dan enterprise social networks dan cloud computing dengan permintaan lebih dari 50%. CEO Zahir Muhammad Ismail mengatakan pandemi telah mendorong pelaku industri menerapkan teknologi yang lebih mudah digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mengintegrasikan proses bisnis yang kompleks menjadi efisien dan lebih produktif. Selanjutnya, 4 investasi penting bagi perusahaan teknologi di masa pandemi corona. Investasi pertama, CVP Presales Lintas Sarta Gideon Suranta Barus mengatakan, investasi pengembangan jaringan bertujuan memaksimalkan konektivitas layanan yang diakses oleh perusahaan itu maupun perusahaan lain termasuk pelanggan. Investasi kedua, Gideon mengatakan investasi di sektor ini menjadi hal penting karena menyangkut bagaimana penempatan sistem aplikasi perusahaan agar tetap aman. Investasi ketiga, Gideon mencontohkan di tengah pandemi ini sejumlah rumah sakit mulai mengembangkan layanan healthy agar tetap bisa melayani pasiennya. Contoh lainnya, bank yang masuk ke sektor digital banking. Pengembangan aplikasi ini memiliki peran agar dapat dijalankan di mana saja. Investasi 4, selama ini, isu mengenai serangan siber semakin marak terjadi khususnya di tengah pandemi corona. Seperti perusahaan asal Amerika Serikat, International Business Machines (IBM) menunjukkan serangan siber secara global melonjak 6.000% selama kuartal 1 di tahun 2020. Di Indonesia, korporasi yang diincar peretas hacker yakni e-commerce. Dengan semakin berkembangnya industri telekomunikasi dan munculnya pemain-pemain baru yang memberikan layanan digital, perusahaan layanan telekomunikasi harus mampu melihat peluang untuk beradaptasi dengan meningkatkan kapasitas jaringan dan menyiapkan layanan telekomunikasi yang berkualitas. Grant Thornton melakukan analisa 3 tren yang akan mempengaruhi bisnis industri telekomunikasi global di tahun 2021. Berikut pemaparannya. Transformasi digital adalah salah satu skema percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Joanna Ghani, CEO atau Managing Partner Grant Thornton Indonesia. Berikut adalah 3 tren yang akan mempengaruhi bisnis industri telekomunikasi global di tahun 2021. Tren yang pertama adalah tumbuhnya optimisme dalam sektor telekomunikasi secara global, di mana pandemi telah membawa perubahan terhadap kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang sangat bergantung pada akses internet, dan juga kerja keras pemerintah untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan sinyal optimisme bahwa sektor telekomunikasi mampu menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Hal ini juga tercermin dari beberapa perusahaan telekomunikasi Indonesia yang juga mengalami pertumbuhan selama pandemi. Tren yang kedua adalah lockdown membuka banyak peluang bisnis telekomunikasi. Meski adanya penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi secara global akibat pandemi, namun dengan adanya peningkatan kebutuhan teknologi dan komunikasi bisnis yang lebih baik, juga terbukti telah mendorong permintaan terhadap industri telekomunikasi secara global. Dan tren yang terakhir adalah tenaga ahli di bidang telekomunikasi semakin dibutuhkan. Secara global,
Pelaku usaha telekomunikasi mengkhawatirkan kurangnya ketersediaan pekerja terampil dan biaya tenaga kerja. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan telekomunikasi berinisiatif untuk memberikan pelatihan in-house sebagai cara untuk mensiasati kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT dan telekomunikasi di pasaran. Tidak disangka, adanya pandemi COVID-19 diperkirakan akan banyak mengubah banyak hal, termasuk tren penggunaan teknologi informasi. Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Bambang PS Brojonegoro, mengungkapkan ada 10 tren teknologi yang menjadi peluang baru bagi startup Indonesia dalam tatanan baru kehidupan, atau new normal selama maupun sesudah wabah COVID-19. 10 tren teknologi ini tidak hanya akan terjadi selama masa darurat wabah COVID-19, namun diperkirakan menjadi masa depan baru atau new future bagi Indonesia dan dunia. Perubahan ini dinilai lantaran dalam situasi normal baru akan ada perubahan pola interaksi masyarakat, namun di sisi lain, ekonomi akan tetap produktif sehingga pemanfaatan teknologi akan menjadi jalan keluar. Baiklah, setelah pemaparan yang sudah kelompok kami sampaikan barusan, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Dan pada hari ini, kami sudah mendapat 2 orang penanya, yaitu dari Saudara Hiroiko sebagai penanya pertama, dan Saudara Wildan sebagai penanya kedua. Kepada Saudara Hiroiko, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk kelompok 1, saya ingin bertanya. Saat ini kan dari berita yang ada di Menkominfo sedang gencar-gencarnya meluncurkan teknologi 5G. Padahal infrastruktur di Indonesia sendiri belum rata. Menurut kelompok kalian, apa yang membuat pemerintah jadi gencar? Sedangkan infrastruktur di beberapa bagian di Indonesia pun masih belum memadai. Apa hambatannya dalam kasus ini? Terima kasih kepada Saudara Hiroiko yang telah mengajukan pertanyaan. Izinkan saya Indi yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kelompok kami, berdasarkan artikel kominfo.go.id, apa yang membuat pemerintah gencar walaupun infrastruktur di negara kita masih belum memadai? Itu adalah karena walaupun masih banyak kekurangan jangkauan pembangunan infrastruktur di beberapa bagian di Indonesia, setidaknya pemerintah memiliki visi untuk kemajuan teknologi di Indonesia di masa yang akan datang. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, menyatakan kesiapan operator seluler dalam menggelar infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler generasi kelima atau 5G di Indonesia dapat mendorong lompatan besar bagi inovasi digital di Indonesia. Dan untuk hambatannya sendiri, mungkin jangkauan tenaga listrik pada daerah-daerah masih sulit untuk sinyal. Saya rasa untuk segala kekurangan itu, pemerintah akan melakukan segala cara demi memaksimalkan inovasi digital di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membuka pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Wildan dari kelompok 2 ingin bertanya. Kegunaan dari cybercrime guna untuk melindungi aset dan mengamankan infrastruktur sistem. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi cybercrime tersebut untuk mengurangi segala kemungkinan yang akan terjadi di depan? Terima kasih kepada Saudara Wildan. Izinkan saya Iga yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kelompok kami, berdasarkan artikel niagahoster.co.id, dalam hal ini ada istilah CIA Triad, di mana itu merupakan model keamanan yang dikembangkan untuk membantu manusia memikirkan berbagai bagian keamanan teknologi informasi. Model inilah yang menjadi konsep dasar dari cyber security. Dan terdapat 3 poin dari cyber security, yaitu yang pertama ada confidentiality, yang merupakan usaha untuk merahasiakan atau menyimpan data. Praktiknya berupa tindakan mengontrol akses data agar tidak terjadi pencurian atau kebocoran data. Yang kedua ada integrity, yang dalam teknologi informasi merupakan upaya memberikan data yang konsisten, akurat, dan terpercaya. Misalnya, ketika kita mempunyai bisnis toko online, kita harus memberikan informasi produk yang jelas dan harga yang akurat. Hal ini yang membuat pelanggan kita percaya pada integritas toko online kita. Dan yang terakhir ada availability, yang merupakan komponen terakhir dari CIA Triad dan mengacu pada ketersediaan data Anda. Dalam bisnis,
Ketersediaan sistem, aplikasi, dan data yang dapat diakses pelanggan adalah sebuah kewajiban. Baik, dari apa yang sudah kelompok kami sampaikan dan beberapa jawaban dari pertanyaan yang kami dapat, kami menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat membawa dan memberikan dampak yang sangat signifikan. Tidak hanya dari faktor kesehatan, tetapi juga perekonomian di dunia, khususnya di Indonesia. Dalam topik yang kelompok kami bawa yaitu tren investasi infrastruktur teknologi informasi di era pandemi COVID-19, ini mengalami perubahan pola yang berpengaruh pada kehidupan keseharian kita. Contohnya, dalam sektor pendidikan, semenjak pemerintah menerapkan social distancing, banyak dan bahkan hampir seluruh jenjang pendidikan mengalami libur panjang dikarenakan pemerintah menutup semua aktivitas online. Maka untuk itu, diterapkanlah metode belajar online dari rumah dengan menggunakan sistem daring, Zoom Meeting, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Guna untuk tetap memenuhi kebutuhan pendidikan belajar mengajar dari rumah. Tidak hanya itu, untuk karyawan-karyawan kantor pun diterapkan hal yang sama. Untuk bekerja dari rumah, atau populernya sekarang adalah work from home atau WFH. Lalu, untuk mengurangi intensitas kerumunan warga, saat ini banyak market yang telah beralih pada metode market online, yaitu pelanggan tidak lagi perlu keluar rumah untuk kontak fisik, tapi juga cukup berbelanja dari rumah saja, mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ada juga perubahan pada metode pembayaran. Saat ini sudah lebih banyak diterapkan metode pembayaran digital atau populernya sekarang cashless. Dan masih banyak lagi perubahan peningkatan pada infrastruktur teknologi informasi. Secara garis besar, pandemi ini memang membuat banyak dari kita mengalami kedukaan dan perubahan siklus kehidupan. Pun tidak membuat kita untuk terus terlena pada musibah yang melanda dunia saat ini. Masih banyak hal positif yang kian berkembang, khususnya pada era digital ini. Kita tetap bisa menjalani silaturahmi via online, kita tetap bisa bekerja dari rumah, pendidikan pun tetap berjalan walaupun dari rumah, dan kebutuhan harian kita pun tetap terpenuhi walaupun dari rumah. Baik, kurang lebihnya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika selama proses penyelesaian tugas masih banyak kekurangan. Terima kasih juga untuk Bapak Edi Juwono, selaku dosen yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan untuk kelompok kami menyelesaikan tugas ini. Keberhasilan kelompok kami tidak lepas dari arahan Bapak dan juga kerjasama tim dari kelompok ini. Sekian dari saya Indi, selaku perwakilan kelompok 1. Selamat pagi dan terima kasih.